Indonesia memang memiliki banyak musisi berbakat. Dengan talenta mereka telah menghasilkan karya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hasilnya, banyak musisi dari Nusantara ini yang diapresiasi bahkan diterima di skena musik internasional. Nah, Mimin punya informasi siapa aja musisi yang berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat karya mereka. Apalagi setiap 21 Juni itu merupakan Hari Musik Internasional loh. Yuk kita lihat siapa aja musisi Indonesia yang kukunya udah menancap di dunia internasional. Nama Anggun Cipta Sasmi atau lebih dikenal dengan Anggun C. Sasmi mulai melambung kala merilis single berjudul Mimpi pada tahun 1989. Lagu bernuansa rock itu pun sukses di industri musik pada era 90-an. Saat itu, Anggun memutuskan untuk meninggalkan Indonesia untuk mengejar cita-citanya menjadi penyanyi di level internasional. Penuh perhitungan, Anggun dibantu oleh seorang produser asal Prancis, Eric Benzi. Tercatat hingga saat ini Anggun telah memiliki 4 album berbahasa Indonesia, 6 album berbahasa Inggris, dan 6 album berbahasa Prancis. Wah, keren banget ya! Nggak cuma itu aja, Anggun juga merambah sebagai juri di ajang pencarian bakat terkenal yaitu X Factor Indonesia dan Asia's Got Talent. Tidak sampai di situ saja. Pada tahun 2020, Anggun membawa pulang piala penghargaan ajang Asian Television Award 2020 untuk kontribusi di bidang pertunjukan seni terbaik. Siapa yang gak kenal sama Agnes Mo? Dia adalah salah satu musisi yang juga berhasil mencuri perhatian sekaligus telah berhasil go internasional. Wanita kelahiran 1986 ini mulai dikenal pecinta musik Amerika setelah ia berhasil berkolaborasi dengan musisi ternama Amerika Serikat seperti Chris Brown dan juga Timbaland. Tidak hanya itu, Agnes Mo juga diundang sebagai tamu dalam acara American Music Awards yang merupakan acara penghargaan musik ternama di Amerika Serikat. Agnes Mo mengawali karirnya di industri hiburan sebagai penyanyi cilik dengan nama Agnes Monica. Hingga akhirnya menjadi idola pop dunia, ia juga telah berhasil memenangkan penghargaan di berbagai ajang bergengsi seperti Anugerah Musik Indonesia, ASEAN Song Festival, Panasonic Awards, Indonesian Kid Choice Awards, dan berbagai penghargaan lainnya. Tentunya hal tersebut dapat diraih berkat kerja keras dan juga harus menikmati proses apapun yang kita lakukan. Kalian pasti sudah terinspirasi kan? Siapa sih yang tidak kenal dengan anak bungsu dari diva Indonesia Titi DJ ini? Ya, Stephanie Poetry namanya. Ia langsung melambung dengan lagunya yang berjudul I Love You 3000. By the way, kalian udah denger belum lagunya? Kalau belum, dengerin dulu ya. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something. Gimana? Enak kan? Kalian tahu nggak? Kalau lagunya itu dibuat versi kedua berkolaborasi dengan penyanyi K-pop loh, Jackson dari boyband Korea GOT7. And I love you 3000. Stephanie tampil untuk pertama kalinya dalam festival Head in the Clouds Music and Arts Los Angeles State Historic Park, Amerika Serikat. Hal ini tentu menjadi kebanggaan lantaran umurnya yang masih dibilang sangat belia, yaitu 20 tahun. Bukan itu saja, Stephanie juga meraih penghargaan Mnet Asian Music Awards ke-21 dalam kategori Best News Asian Artist Indonesia dan menjadi nominasi di kategori Social Star Award dalam iHeart Radio Music Awards. Keren banget ya, Stephanie! Siapa sangka anak muda asal Indonesia bernama Rich Brian ini justru sukses di luar negeri. Ya, Rich Brian menjadi seorang musisi yang lebih memilih fokus dalam karirnya sebagai rapper hip-hop internasional. Meski umurnya masih sangat muda dan belum lama terjun sebagai musisi, Rich Brian patut diacungi jempol karena karya-karyanya yang sudah terkenal dan mendunia. Mungkin hingga saat ini masih banyak yang mengenal Rich Brian, atau bahkan tidak percaya dirinya adalah anak berkebangsaan Indonesia karena musiknya yang bernuansa R&B khas negara Amerika. Saat ini, dirinya bergabung di Rich Brian MTV EMA 2019 bersama label musik ternama 88 Rising dan pernah menjadi nominasi ajang MTV EMA 2019 kategori Best Southeast Asian Act mewakili Indonesia. Nama The Tillman Brothers rasanya telah melampaui masa di mana kesuksesan di luar negeri demi mengharumkan nama tanah air dimulai sebelum The Beatles ada. Mereka adalah The Tillman Brothers.
Band rock and roll legendaris asal Indonesia yang satu ini berhasil meraih ketenaran di Belanda dan memasuki belantika musik internasional pada tahun 1950-an. Meski demikian, sangat disayangkan nama The Tillman Brothers sendiri di Indonesia hingga kini masih menjadi nama yang asing. Padahal band ini terkenal di Eropa bahkan sebelum The Beatles dan The Rolling Stones. Band The Beatles sendiri mengaku memiliki irisan kuat dengan band saat ini, khususnya terkait dengan penampilan di atas panggung. Semua bermula pada tahun 1957. Para personil The Tillman Brothers memutuskan untuk hijrah ke Belanda. Di negara kincir angin sana, mereka sering tampil di berbagai acara, sehingga membuat nama The Tillman Brothers mencuat, terutama di Eropa. Aksi panggung yang unik dan berbeda, dipadu berbagai atraksi yang atraktif dan menghibur, membuat publik Belanda menjuluki musik mereka dengan sebutan Indoro. Oh iya, tahukah kalian, pada tahun 2005 silam, Ratu Beatrix dari Belanda menganugerahi The Tillman Brothers dengan bintang jasa Order of Orange Nassau loh. Sebabnya, karena The Tillman Brothers dinilai telah memberikan kontribusi lebih terhadap musik populer di Belanda. Sayangnya, tak ada satupun penghargaan yang mereka dapat dari pemerintah Indonesia. Bukan cuma musisi Indonesia di genre pop, rock, dan R&B yang berhasil meraih kesuksesan di kancah internasional. Band beraliran metal asal Bandung, Burger Kill, juga menorehkan nama mereka di pagelaran musik internasional. Tidak hanya sukses menggait penikmat musik metal lokal saja, mereka juga mampu menancapkan karir di kancah musik internasional loh. Burger Kill secara terhormat masuk di peringkat ke-14 versi majalah Metal Hammer sebagai bagian dari 50 band metal terbaik sepanjang masa, mengungguli band-band metal besar internasional lain seperti Lamb of God, Dream Theater, hingga Sepultura. Nggak cuma itu, album terakhir mereka yaitu Adamantine masuk ke dalam daftar Best 50 Metal Albums of 2018 versi majalah rock dan metal paling populer dari Inggris. Burger Kill juga mulai menerima tawaran manggung dari berbagai festival di seluruh Eropa pada tahun 2015. Bahkan telah tampil di salah satu hajatan paling prestisius skena metal seperti di Wacken Open Air di Jerman, Bloodstock Open Air di Inggris hingga melakukan tur ke beberapa negara lainnya. Sejak saat itu, Burger Kill telah menjadi sorot perhatian sebagai kultur metal internasional yang sah berkat karya-karya mereka. The song is called Atur Aku. Nah, jadi siapa bilang karya Indonesia nggak bisa tampil di panggung dunia? Makanya cintai karya musisi anak bangsa dengan cara membeli karya asli mereka dan jangan beli yang bajakan. Semoga semua informasi tadi bisa jadi inspirasi bagi kalian. Mimin pamit, ingat kita adalah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dadah!